Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu teknik pengintegralan yang sering digunakan, yaitu integral parsial. Di mana integral parsial ini sering kita gunakan ketika menemukan integral di mana integrannya itu adalah bentuk perkalian dua atau lebih fungsi yang jenisnya berbeda. Ya, nanti kita akan lihat contoh soalnya itu seperti apa. Tapi metode integral parsial ini berawal dari permasalahan di mana kita ingin mencari turunan dari U kalikan V ya, atau UX kalikan VX. Tentu masih ingat di mana turunan dari perkalian dua buah fungsi, rumusnya adalah U aksen V ditambah U V aksen, atau di sini saya tulis kembali menjadi U aksen kalikan V ditambah U kalikan V aksen. Dengan demikian, UX kalikan VX adalah integral dari U aksen kalikan V ditambah U kalikan V aksen. Di sini untuk menyederhanakan penulisan, saya tulis menjadi U kali V sama dengan integral U aksen V terhadap X ditambah integral U V aksen terhadap X juga. Sehingga kita peroleh bentuknya bahwa integral U V aksen terhadap X sama dengan U kalikan V kurangi integral U aksen V terhadap X. Karena V aksen X adalah dV dx, sehingga di sini kita peroleh bahwa V aksen dx adalah dV. Sehingga ini adalah integral U, kemudian V aksen dx-nya adalah dV. Dan untuk U aksen X adalah du dx, sehingga U aksen X kalikan dx sama dengan du. Jadi ini adalah V du. Ya, jadi inilah rumus untuk integral parsial. Integral U kalikan dV sama dengan U kali V kurangi V du. Ya, di sini saya punya 5 contoh soal dan bisa dilihat soalnya ini adalah bentuk perkalian ya. Misalnya untuk nomor 1, X kalikan sin X. X-nya adalah fungsi aljabar, sementara sin-nya adalah fungsi trigonometri. Karena fungsinya berbeda jenis, kita dapat menggunakan integral parsial. Sementara untuk pemilihan U dan dv-nya, untuk U sendiri, pilihlah fungsi yang jika kita turunkan berulang kali, kita akan memperoleh turunan ke n-nya adalah 0. Misalkan di sini X. X kita turunkan menjadi 1, kemudian 1 kita turunkan menjadi 0. Kemudian sin X kita turunkan menjadi cos X kita turunkan menjadi negatif sin X kita turunkan kembali, dan kita tidak akan pernah menemukan turunan ke n dari sin X ini bernilai 0. Jadi untuk nomor 1 kita pilih U-nya adalah X, kemudian kita turunkan du dx sama dengan 1, sehingga du-nya adalah dx. Kemudian untuk dv-nya yaitu sin X dx. Untuk memperoleh V, kita integralkan kedua ruas. Ya, integral dari 1 terhadap V adalah V, kemudian integral sin X adalah negatif cos X. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan positif C karena nanti akan kita tambahkan di hasil akhir dari integral parsial ini. Ya, untuk integral X sin X dx ini kita tinggal gunakan rumusnya, yaitu U kalikan V kurangi integral V kalikan du. U kalikan V adalah X kali negatif cos X kurangi integral V, V-nya adalah negatif cos X, dan du-nya adalah dx. Kemudian kita rapihkan bentuknya menjadi negatif X cos X ditambah integral cos X dx. Sama dengan negatif X cos X, kita integralkan cos X, yaitu hasilnya adalah sin X, terakhir kita tambahkan C. Ya, untuk contoh soal yang kedua, kita pilih U-nya adalah X kuadrat, sehingga du dx turunan pertama dari U adalah 2X. Dan kita peroleh du-nya adalah 2X dx. Kemudian dv-nya adalah cos X dx, sehingga V adalah integral dari cos X terhadap X. Dan V-nya kita peroleh sin X. Ya, kita substitusi ke rumusnya. Integral dari X kuadrat cos X dx
sama dengan UV kurangi integral V kalikan DU, di mana U kali V adalah X kuadrat sin X, kurangi integral V adalah sin X, dan DU-nya adalah 2X dx. Atau di sini kita tulis lagi menjadi X kuadrat sin X, kurangi 2-nya kita keluarkan, integral X sin X dx. Untuk integral X kalikan sin X, karena ini bentuk perkalian, maka kita harus lakukan lagi integral parsial ya. Jadi kita lakukan integral parsial lagi, kita pilih U-nya X, kemudian DU dx-nya adalah 1, sehingga DU sama dengan dx. Dan untuk dV-nya adalah sin X dx, V-nya adalah integral dari sin X dx, dan V-nya adalah negatif cos X. Ya, jadi di sini kita lakukan integral parsial sebanyak 2 kali. Kita masukkan lagi ke rumusnya, X kuadrat sin X kurangi 2, untuk U kali V-nya adalah negatif X cos X, kurangi integral V yaitu negatif cos X, DU-nya adalah dx, sama dengan X kuadrat sin X kurangi 2, negatif X cos X, ditambah integral dari cos X adalah sin X. Ya, terakhir kita tambahkan C. Kita buat bentuk ini menjadi lebih sederhana, yaitu kita distributifkan duanya menjadi 2X cos X negatif 2 sin X tambah C. Kita juga bisa lihat dari bentuk soalnya, karena di sini ada X pangkat 2, maka di sini kita perlu melakukan integral parsial sebanyak 2 kali. Lanjut untuk contoh soal yang ketiga, yaitu integral T kalikan eksponen T. Oke, maaf, ini seharusnya dt. Kita misalkan U yaitu T, sehingga DU dt adalah 1 dan DU-nya sama dengan dt. Sementara untuk dV-nya adalah E pangkat T dt, kemudian V-nya kita integralkan. Hasil integralnya adalah E pangkat T. Jadi integral T kalikan E pangkat T dt, kita masukkan rumusnya yaitu U kali V kurangi integral V du. U kali V adalah T kalikan E pangkat T kurangi integral V-nya E pangkat T, du-nya adalah dt. Ya, kita integralkan seperti biasa. Ini adalah hasilnya. Sementara untuk nomor 4, ya ini adalah integral ln X dx. Jika kita memilih U sama dengan 1, maka nanti kita akan memperoleh du dx-nya sendiri adalah 0. Sementara untuk pemilihan dV-nya adalah ln X dx, kemudian V-nya adalah integral ln X. Ya, di sini kita kesulitan karena kita belum punya integral ln X dx, dan justru integral ln X inilah yang mau kita cari. Jadi pemisalan ini salah ya. Jadi yang benar adalah kita memilih U-nya adalah ln X, kemudian du dx-nya adalah 1 per X, sehingga kita peroleh du-nya adalah 1 per X dx. Kemudian untuk dV-nya adalah dx, sehingga V-nya adalah integral dx dan V-nya adalah X. Jadi integral ln X dx, kita masukkan UV kurangi integral V du, U kalikan V-nya adalah X ln X, kurangi integral V, V-nya adalah X, kemudian du-nya adalah 1 per X dx, ya dimana X kalikan 1 per X menjadi 1, atau kita tulis kembali X kali ln X kurangi integral dx, hasilnya adalah X ln X kurangi X plus C. Terakhir untuk soal yang kelima, kita pilih U-nya adalah eksponen X, du dx sama dengan E pangkat X juga, sehingga du-nya adalah E pangkat X dx. Kemudian kita pilih dV-nya adalah sin X dx. V-nya adalah integral dari sin X terhadap X, sehingga V-nya adalah negatif cos X. Ya, kita masukkan integral E pangkat X sin X dx sama dengan U kali V, yaitu negatif E pangkat X cos X, kurangi integral V du, negatif E pangkat X cos X dx. Atau kita sederhanakan ya, menjadi negatif E pangkat X cos X, ditambah integral E pangkat X cos X.
dx ya. Karena di sini kita punya bentuk perkalian eksponen dengan trigonometri kosinus, maka kita lakukan lagi integral parsial di mana u-nya adalah e pangkat x dan dv-nya adalah cos x dx. du dx sama dengan e pangkat x, sehingga du-nya adalah e pangkat x dx. Kemudian v-nya adalah integral dari cos x dx. Jadi v-nya adalah sin x. Ya, kita masukkan lagi ke rumusnya. U kali v yaitu e pangkat x sin x min integral v du e pangkat x sin x dx. Ya, di sini kita dapatkan lagi bentuk di mana kita harus melakukan integral parsial. Tapi yang ingin kita cari memang bentuk integral e pangkat x kalikan sin x dx. Sehingga di sini kita bisa pindahkan bagian ini ke ruas sebelah kiri. Ya, karena bentuknya sama, kita dapat tuliskan menjadi 2 integral e pangkat x sin x dx sama dengan min e pangkat x cos x ditambah e pangkat x sin x. Dan kita peroleh hasil akhirnya adalah setengah dari negatif e pangkat x cos x ditambah e pangkat x sin x. Jangan lupa kita tambahkan c. Ya, sekian untuk video pembahasan kali ini mengenai integral parsial. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya masih di seri kuliah kalkulus.